Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas hadis Adyan dengan tema pengusiran kaum Yahudi dari Madinah. Haddatsana Abdur Razak akhbarana Banu Jurayj Musa bani Uqbah An-Nafi'i ani Ibnil Umara anna Yahuda bani Nadhiri wa Quraidah taharabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Nadhiri wa aqarra Quraidata wa manna alaihim hatta harabat Quraidata ba'da dzalika faqatala rijalahum wa qasama nisa'ahum wa auladahum wa amwalahum bainal muslimina illa ba'dahum laku bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ammanahum wa aslamu wa ajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudal Madinati kulahum bani Qainuqa awahum kaun Abdillahi bani Salami wa Yahuda bani Harisyata wa kulla Yahudiyin kana bil Madinah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, Yahudi bani Nadhir dan Bani Quraidah pernah memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengusir Bani Nadhir dan membiarkan Bani Quraidah. Beliau juga berbuat baik kepada Quraidah hingga akhirnya mereka juga memerangi beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh lelaki mereka dan membagi-bagikan para wanita, anak-anak serta harta mereka kepada kaum muslimin, kecuali sebagian mereka yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dan menyatakan masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengusir Yahudi Madinah yang semuanya adalah Bani Qainuqa. Mereka adalah kaum Abdullah bin Salam dan Yahudi Bani Harisah serta setiap orang Yahudi yang ada di Madinah. Hadis riwayat Ahmad nomor 6079 dalam Musnad Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala huma. Hadis ini memiliki penguat Sahih Muslim nomor 3312, Sunan Abu Dawud nomor 2611, Sahih Bukhari nomor 3724. Poin B. Asbabul Wurud. Bani Nadir adalah kabilah Yahudi yang tinggal di wilayah utara Jazirah Arab, di sebuah oasi yang dahulu dikenal dengan Yastrib. Mereka tinggal di wilayah hingga nama kota itu berganti dengan Madinah An-Nabawiyah. Pada abad ke-7, mereka pun terusir dari wilayah yang telah mereka diami karena pengkhianatan perjanjian yang mereka lakukan. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad di kota Madinah, kabilah Yahudi seperti Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadhir sering terlibat perselisihan, bahkan peperangan dengan kabilah besar Arab di sana, semisal Aus dan Khazraj. Di antara mereka ada yang bersekutu dengan Aus untuk memerangi Khazraj, pun dengan sebaliknya, sampai suatu hari orang-orang Yahudi Yastrib ini berdoa, Allahumma ab'isu hadan nabiyyil ladzi najidahu maqtauba wa nada hatta naghlibul musyrikina wa naqtilahum, yang artinya, ya Allah, utuslah kepada kami seorang nabi yang kami
yang kami dapati tercatat dalam kitab kami, Taurat, hingga kami bisa mengalahkan dan membunuh orang-orang musyrik Arab. Mereka berdoa agar Allah mengutus Rasul kepada mereka. Tatkala Allah mengutus Rasul tersebut dari bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka. Mereka pun mengkufurinya karena hasadnya mereka terhadap bangsa Arab. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fal'anatullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Al-Baqarah ayat 89. Sebab terusirnya Bani Nadir dari Madinah. Ada beberapa sebab yang melatar belakangi terusirnya Bani Nadir dari kota Madinah. Di antaranya, pertama, Bani Nadir merusak perjanjian mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka tidak akan mengganggu dan melakukan tindakan ofensif terhadap umat Islam. Tidak hanya mengganggu umat Islam, Bani Nadir menjalin persekongkolan dengan kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Salah seorang tokoh Bani Nadir yang bernama Salim bin Mishkam mengadakan pertemuan dengan Abu Sufyan untuk mengatakan tentang keadaan kaum muslim di Madinah. Kedua, melakukan percobaan pembunuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Mereka mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sebelumnya mereka telah berjanji untuk tidak mengganggu seorang muslim pun. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa orang sahabatnya pergi ke perkampungan Bani Nadir untuk meminta diat terkait terbunuhnya dua orang dari Bani Kilab oleh Amr bin Umayyah ad-Damiri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan maksud kedatangan Bani Nadir, awalnya mereka menyanggupinya. Mereka mengatakan, Naf'alu ya Abal Qasimi ijlis hatta naqdiya hajataka. Artinya, wahai Abul Qasim, kami akan memenuhinya. Silahkan duduk sampai kami bisa memenuhi kebutuhanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dekat tembok rumah mereka bersama Abu Bakar R.A., Umar bin Khattab R.A., Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya. Sementara di tempat lain, orang-orang Bani Nadir berkumpul dan berencana membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menjatuhkan batu ini di kepala Muhammad sampai pecah? Salah satu dari mereka bernama Amr ibnu Jihasi mengatakan, saya. Mendengar rencana ini, Salam bin Mishkam berusaha mencegah mereka. Jangan kau lakukan. Demi Allah, pasti Allah akan memberitahukan rencana kalian ini kepadanya. Peringatan Salam bin Mishkam ini tidak diindahkan. Mereka tetap berencana meneruskan niat jahat mereka. apa yang dikhawatirkan Salam bin Mishkam pun benar-benar terjadi. Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril memberitahukan rencana tersebut. Setelah mendapat wahyu itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera beranjak dari tempat duduknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan pulang ke Madinah. Begitu pula para sahabatnya. Mereka bertanya tentang apa yang menyebabkan beliau tiba-tiba bangkit dari tempat beliau, dan pula Rasulullah menceritakan niat keji orang-orang Yahudi yang hendak membunuhnya. Tidak beberapa lama,
Rasulullah SAW mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan keputusannya kepada Bani Nadir. Muhammad bin Maslamah berkata kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, "Keluarlah kalian dari Madinah. Aku beri kalian tenggat waktu 10 hari. Jika aku menemukan kalian setelah 10 hari tersebut, akan aku tebas batang lehernya." Kesimpulannya, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu konflik yang terjadi antara Yahudi dengan Nabi Muhammad adalah disebabkan karena faktor politik, bukan akibat paham keagamaan. Hal itu terjadi karena diawali dengan adanya perbedaan kepentingan antara keduaan. Nabi Muhammad telah membuat perjanjian damai antara kaum Yahudi termasuk Bani Kainuka dan Bani Nadir. Dalam perjanjian Piagam Madinah, Rasulullah tetap menjamin keselamatan kaum Yahudi, salah satunya dengan membayar pajak. Namun kaum Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut dengan berbuat kekejian hingga berencana membunuh Nabi. Kemudian akhirnya Nabi mengusir Bani Kainuka dan Bani Nadir dari Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.